Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tia Novianti dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Selatan Samasiro. Adapun saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi, yaitu akan mewawancarai salah satu ketua organisasi yang ada di Indonesia. Oke, saksikan terus sampai akhir. Oke, saya di sini sudah bersama narasumber yang tadi sudah saya jelaskan bahwa beliau seorang ketua organisasi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iis Elisa. Saya dari Kampung Cikuning, Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang. Saya di sini berstatus sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Sobang. Jenjang pendidikan saya adalah semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Matematika. Baiklah, saya di sini akan menanyakan seputar kepemimpinan di organisasi. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Sebenarnya komunikasi itu bersifat meluas. Bahkan ketika kita berbicara di sini, itu ada sebuah komunikasi. Komunikasi adalah, menurut saya, komunikasi itu sebuah dasar dalam kehidupan, sebuah jantung dalam ketika kita kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi itu bukan hanya tentang sebuah organisasi, bahkan komunikasi itu ketika kita di kelas itu kita menggunakan sebuah komunikasi. Ketika kita berbicara dengan teman, ketika kita sedang beradu pendapat dengan teman, ketika kita sedang mengajukan pendapat kita kepada seorang dosen, itu merupakan sebuah komunikasi. Jadi komunikasi itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apa sih motivasi kakak sehingga kakak ingin menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya saya tidak memiliki cita-cita ataupun tidak pernah bermimpi ingin menjadi seorang pemimpin. Tapi ada satu perkataan seseorang yang berkata seperti ini: seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, seorang pemimpin itu harus memiliki kepopularitasan, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang keras. Dari situ saya menyangkal semua argumen itu. Saya ingin membuktikan bahwa seorang pemimpin itu bukan tentang kecerdasannya, tentang kepopularitasannya, tentang bagaimana orang itu berada di depan anggotanya, kerasnya. Tapi seorang pemimpin itu adalah dia yang mampu merangkul seluruh anggotanya, karena organisasi itu bukan hanya tentang seorang pemimpin dan semua dihandle, dimanage oleh seorang pemimpin saja, tapi buah organisasi akan berjalan dengan adanya anggota. Nah, seorang pemimpin itu saya berinisiatif kalau seorang pemimpin itu harus bisa merangkul anggotanya sehingga semua anggota itu dapat bergerak dalam organisasi yang saya pimpin. Kan kakak sebagai ketua IPPNU. Apa sih itu IPPNU? IPPNU itu adalah sebuah organisasi yang menaungi seluruh para pelajar di Indonesia di bawah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ini yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1955 yang didirikan oleh Hajah Umroh Mahfudoh. Pada tahun 1955 itu dikenal sebagai sebuah organisasi yang hanya menaungi para pelajar Nahdlatul Ulama saja, dari tingkat SMP, tingkat menengah atas, sampai ke perguruan. Tapi ketika pada tahun 1988 ada sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa organisasi IPPNU itu tidak hanya mengenai tentang sebuah mahasiswa, tentang sebuah siswa SMA, siswa SMP, tapi mencakup seluruh putri yang berada di naungan Nahdlatul Ulama. Sejak kapan sih berdirinya organisasi IPPNU di Kecamatan Sobang? Jadi sebutan untuk IPPNU pada tingkatan kecamatan itu disebut dengan PAC. Nah, PAC di Sobang ini baru ada pada tahun sekarang, pada tahun 2023, dan berdirinya itu pada bulan Februari kemarin, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 19 Februari 2023. Dan saya serta rekan saya ada yang di IPNU
itu merupakan perdana. Jadi perdana adanya PAC di Subang. Bagaimana menjalankan komunikasi dengan baik sebagai seorang leader? Sebagai sebuah organisasi, komunikasi itu sangat penting. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh anggotanya, masukan-masukan apa saja. Jangan meningkatkan ego. Jadi pendapat kita dan pendapat anggota harus bisa disatukan. Jangan hanya mendengarkan pendapat kita saja, sehingga komunikasi antara si ketua dengan si anggota itu bisa berjalan dengan baik. Rika, bagaimana cara merangkul anggotanya ketika anggota tersebut tidak aktif di organisasi, bahkan tidak pernah ikut kumpulan sekalipun? Kan sebenarnya itu adalah suatu keputusan pada diri masing-masing. Bahkan ada yang sebenarnya dia tuh pengen ikut, tapi ada beberapa kendala, ada berurusan dengan izin, ada bentrok dengan jadwalnya, sehingga pada organisasi PACI PPNU itu kita lebih mefokuskan pada siapa saja sih orang yang mau ikut dalam organisasi tersebut. Jadi kami tidak memaksa, kami hanya memberi motivasi sehingga si anak mau. Ketika kita sudah memotivasi tapi si anak itu tetap kekeh tidak mau, maka ya sudah, mereka berarti ini sebuah keputusan di mereka. Sebagai seorang leader, komunikasi seperti apa yang harus dilakukan agar berjalan dengan lancar? Yang pertama, harus ada introspeksi diri, karena tidak selalu permasalahan komunikasi itu muncul dari anggota. Jadi seorang ketua juga harus bisa mengontrol dirinya sendiri, sadar diri apa sih yang saya lakukan sehingga komunikasi itu tidak berjalan atau terjadi masalah atau miskomunikasi dalam sebuah organisasi. Ketika kita sudah mengetahui kesalahan kita apa, baru kita tarik dari anggota yang mana yang salah, anggota yang mana yang mengalami miskomunikasi tersebut. Setelah itu kita bisa kumpulkan dalam satu forum, dan dari situlah kita buat suatu permusyawarahan yang membahas tentang komunikasi tersebut. Bagaimana cara membagi waktu kakak ketika organisasi bentrok dengan jadwal kuliah kakak? Nah, ini adalah suatu masalah yang global yang banyak dialami oleh orang-orang yang masuk organisasi tapi dia juga di kuliah. Bagi saya, sebuah organisasi itu adalah tempat kita mencari relasi, bukan tujuan utama. Jadi kita harus membuat jadwal terlebih dahulu. Kita harus membuat to-do list. Jadi membuat sebuah jadwal sehingga ketika kita ada acara di organisasi tidak bentrok dengan jadwal kuliah, sehingga organisasi kita itu tidak mengganggu perkuliahan kita, tugas kita. Makanya seseorang dalam sebuah organisasi itu harus mempunyai kedisiplinan. Kita harus mempunyai kedisiplinan sehingga to-do list yang kita buat dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik Kak, mungkin pertanyaan sudah selesai. Apakah ada pesan dan kesan yang ingin kakak sampaikan? Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan, mungkin seseorang memiliki ketakutannya sendiri, tapi ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan, kamu harus bisa melawan ketakutan itu. Seperti ada pepatah dari Najwa Shihab yang pernah saya dengar, bahwa sesuatu yang tidak bisa dipertaruhkan maka tidak akan ia dapatkan. Oh iya Kak, karena saya juga pernah mendengar bahwa suatu keberuntungan itu datang kepada orang yang pemberani. Ya, jadi betul sekali. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang ingin kita capai, kita jangan pernah merasa takut akan sebuah kegagalan. Baik Kak, cukup sekian. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf pengganggu waktu kakak. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi para pendengar. Iya Kak, sama-sama. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.